Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Medi Studies Marawati dengan NPM 2270020032. Di sini saya akan menjelaskan mengenai program ladder dan juga desain HMI yang telah dibuat sebelumnya. Nah, untuk video ini dibuat untuk memenuhi tugas PLC dari Bapak Asep Andang. Nah, mungkin sudah bisa dilihat ya untuk di layarnya sendiri seperti apa untuk program laddernya. Nah, untuk program ladder di sini tuh sebenarnya saya menggunakan beberapa instruksi, beberapa instruksi. Nah, yang pertama itu saya menggunakan kontak NO atau normally open. Jadi sebenarnya kalau yang namanya kontak NO atau normally open itu berfungsi sebagai pemicu atau kayak sebagai saklar gitu untuk mengaktifkan fungsi tertentu. Jadi pada saat kontak NO ini nyala gitu ya, nanti penggunaannya itu biasanya dalam rangkaian logika untuk mengaktifkan fungsi-fungsi atau instruksi lain gitu kayak misalnya timer atau counter ataupun move dan lain sebagainya gitu. Nah, untuk selanjutnya saya menggunakan yang namanya kontak NC ya. Kontak NC. Jadi untuk kontak NC atau normally close itu fungsinya sebagai saklar. Saklar, jadi nanti dipencet baru hidup yang memutuskan aliran listrik ketika kondisi tertentu terpenuhi. Jadi pada saat keadaan normal biasanya kontak NC itu keadaannya tuh tertutup gitu, jadi tertutup. Tapi pada saat nanti dihidupkan atau dipencet, maka akan terbuka gitu kan. Baru terbuka. Nah, terus hal ini itu memungkinkan arus listrik mengalir melalui sirkuit. Dan juga ketika kondisi yang ditentukan itu terjadi, kontak NC akan terbuka dan memutuskan aliran listrik. Contohnya tuh pada saat penggunaan relay ya. Jadi contohnya tuh nggak beda jauh saat penggunaan relay, di mana kontak NC ini biasanya digunakan untuk memutuskan arus listrik ke beban ketika relay diaktifkan. Dan ini tuh biasanya berguna juga pada saat aplikasi untuk memastikan perangkat tertentu itu sudah dimatikan saat suatu kondisi terpenuhi kayak gitu. Terus yang kedua itu ada rising edge. Rising gitu ya, sesuai dengan namanya kalau rising itu kan berarti naik ya dari 0 ke 1. Di mana fungsinya itu untuk mendeteksi perubahan sinyal dari rendah ke tinggi. Dari 0 ke 1 ya biasanya. Dan ini tuh berguna untuk memicu aksi tertentu hanya pada saat perubahan sinyal terjadi, bukan pada saat bukan selama saat sinyal tuh jadi tetap tinggi gitu, enggak. Nah, terus untuk pemisalannya, rising edge ini biasanya tuh digunakan untuk memulai timer atau counter hanya ketika sinyal input berubah dari 0 ke 1. Terus yang selanjutnya ada rising edge sama ada juga falling edge. Jadi kalau falling edge itu berarti dari 1 ke 0 ya, dari awalnya ada 1 ke 0, di mana sebagai program Schneider yang digunakan dalam pengontrol logika Modicon M221 atau perangkat lunak machine basic gitu ya. Nah, fungsinya itu buat apa? Fungsinya itu untuk mendeteksi perubahan sinyal dari tinggi ke rendah. Nah, biasanya berguna untuk memicu aksi tertentu hanya pada saat perubahan sinyal terjadi, bukan selama sinyal tetap rendah gitu. Misalnya, untuk falling edge ini digunakan untuk menghentikan timer atau counter hanya ketika sinyal input berubah dari 1 ke 0 kayak gitu. Nah, terus untuk selanjutnya ada yang dinamakan counter. Nah, counter tuh apa sih? Jadi counter tuh seperti counting ya, jadi menghitung dan fungsinya tuh
Tentunya untuk menghitung jumlah kejadian atau pulsa sinyal digital. Counter ini dapat digunakan dalam berbagai mode seperti counter up, counter down gitu ya, menghitung naik atau menghitung turun gitu ya, atau menghitung dua arah yakni bidirectional counter. Nah, kalau misalnya up counter itu kan seperti yang saya jelaskan sebelumnya, menghitung jumlah kejadian dari 0 ke atas setiap kali sinyal input diterima. Kalau down counter atau counter down, itu menghitung mundur dari nilai preset setiap kali sinyal input diterima. Nah, kalau bahasa selanjutnya ada bidirectional counter, dapat menghitung naik atau turun tergantung pada sinyal input yang diterima. Nah, buat selanjutnya ada yang namanya tuh timer on delay gitu ya. Ada yang namanya timer on delay. Jadi kalau timer on delay ini tuh adalah alat yang menunggu beberapa waktu sebelum menyalakan sesuatu setelah menerima sinyal. Jadi kayak saat adanya sinyal yang masuk gitu ya. Sebelum sinyal masuk itu kayak dihitung dulu, misalnya 5 detik, 1, 2, 3, 4, 5, baru sinyal masuk seperti itu. Kalau untuk cara kerjanya pada saat sinyal masuk, ketika sinyal diterima, timer mulai menghitung waktu, lalu nanti akan menunggu sesuai dengan hitungan inputan. Lalu selama waktu ini tuh alat yang dikontrol tetap mati. Nah, saat waktu habis, setelah waktu yang ditentukan habis, alat tersebut akan menyala kayak gitu. Ya, terus kalau untuk off delay itu kebalikannya. Jadi pada saat off delay itu alat yang menunggu beberapa saat sebelum mematikan sesuatu setelah sinyal berhenti. Kalau misalnya ada suatu instruksi gitu ya, sudah menerima sinyal dan dia sudah hidup. Nah, untuk timer sendiri ini tuh akan mematikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan inputan ke timernya. Jadi pada saat sinyal masuk, alat yang dikontrol itu menyala, terus nanti sinyal mati, ketika sinyal berhenti, timer mulai menghitung waktu. Terus kita nanti akan nunggu selama beberapa waktu sesuai dengan inputan ke timer, dan pada saat waktu habis, maka alat tersebut akan mati, kayak gitu. Nah, untuk selanjutnya selain ada off delay itu kita juga di sini menggunakan memori ya, seperti coil. Cuman memori kan dia tidak memiliki outputan secara fisikal. Nah, memori itu fungsi intinya tuh sebagai penyimpanan program gitu. Jadi, memori ini tuh digunakan untuk menyimpan program yang telah dibuat oleh pengguna. Jadi program ini tuh berisi instruksi ya, instruksi. Nah, ini memori ya, ini memori. Tadi ada bukan memori. Ini memori. Nah, ini memori dan ini untuk timer. Nah, ini untuk timernya tadi ini NO, ini NC. Seperti itu. Jadi untuk memori ini tuh digunakan untuk menyimpan program yang telah dibuat oleh pengguna. Jadi isinya tuh berupa instruksi yang disimpan dalam memori. Nah, untuk selanjutnya ada yang dinamakan move. Selanjutnya ada yang dinamakan dengan move ya kakak-kakak. Ini. Nah, untuk move-nya sendiri itu seperti ini, di mana instruksi move itu biasanya digunakan untuk memindahkan nilai dari satu sumber ke tujuannya gitu kan, ke destination gitu. Nah, sumber dapat berupa nilai tetap, bisa register, bisa IO, atau dan lain sebagainya. Dan nilai di lokasi tujuan akan ditimpa oleh data dari sumber. Nah, biasanya move ini tuh digunakan untuk transfer data. Jadi kayak transfer data gitu, pengaturan nilai awal atau penyimpanan hasil dari kalkulasi kayak gitu untuk memori ini. Nah, untuk programnya seperti ini yang telah dibuat seperti ini. Terus untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai program yang telah dibuat sebelumnya. Jadi untuk programnya ini tuh kan untuk proses secara otomatisasi parkiran ini, di mana pada saat PB atau push button nanti dipencet, maka akan langsung menyalakan secara otomatis sistemnya.
Setelah dipencet, untuk pengaturannya sendiri setiap parkiran, karena ada 2 parkiran, itu memiliki kapasitasnya 10 kendaraan. Terus pada saat nanti nih ada kendaraan yang masuk dan dia akan mengenai sensor incoming. Nah, sensor incoming ini tidak akan langsung membuka palangnya, tapi nanti itu akan di timer dulu selama 2 detik baru dibuka. Nah, kendaraan masuk kan. Nah, nanti ujung dari kendaraan itu akan nanti dia itu akan mengenai sensor outgoing gitu ya, sensor outgoing. Setelah mengenai sensor outgoing, palang tidak akan langsung menutup, jadi dia itu menutupnya di timer dulu sama 2 detik lagi, sama gitu ya, timer dulu 2 detik lagi baru menutup palangnya. Nah, ini kan untuk pintu atau palang masuk ya. Nah, untuk palang keluar juga sama konsepnya. Nanti pada saat akan keluar akan kena sensor incoming, nunggu 2 detik baru terbuka, terus kena sensor outgoing, nunggu 2 detik baru tertutup. Sama seperti itu. Terus apabila nih misal ada dari salah satu parkiran itu ternyata dia itu sudah full 10 kan, karena kapasitasnya 10, maka nanti jika ada kendaraan yang akan masuk, palang itu tidak akan terbuka, jadi tetap akan tertutup kayak gitu. Dan juga akan terbuka selama atau jika ada kendaraan yang keluar dari parkiran tersebut kayak gitu. Dan untuk konsep ini juga berlaku pada parkiran kedua, 1 sama 2 itu sama, dan juga untuk konsep palang itu sama seperti palang masuk dan juga palang keluar, seperti itu. Jadi untuk kapasitasnya 10 buah. Untuk kapasitasnya sendiri sudah 10 buah. Nah, untuk programnya bisa dilihat seperti ini. Nah, untuk selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai program ladder yang telah saya buat sebelumnya, lalu akan diintegrasikan ke dalam HMI. Nah, untuk programnya sendiri sudah dijelaskan juga sebelumnya. Pada saat PB Start dihidupkan, maka sistem secara otomatis akan hidup. Lalu untuk kapasitas atau maksimal kendaraan yang bisa masuk ke dalam setiap parkiran di dalamnya itu adalah 10 kendaraan. Nah, untuk dalam parkiran tersebut memiliki 2 parkiran, di dalam sistem tersebut memiliki 2 parkiran. Dan untuk counter yang digunakan tentunya diatur 10 gitu. Nah, untuk selanjutnya terdapat sensor. Nah, untuk sensornya tuh ada sensor incoming. Jadi untuk sensor incoming ini pada saat si mobilnya itu melewati sensor, maka sensor incoming tidak akan tiba-tiba langsung muncul, tidak akan langsung menyala, namun akan men-set timer selama 2 detik baru langsung membuka gerbang. Setelah kendaraan yang masuk, maka si kendaraan itu akan melewati sensor outgoing, di mana sensor outgoing juga tidak akan langsung menutupkan gerbang. Dia akan di-set timernya, akan dijeda terlebih dahulu selama 2 detik, baru akan menutup kembali. Nah, seperti itu. Lalu, untuk konsepnya juga, untuk konsep seperti ini tuh sudah bisa dilakukan di parkiran 1 dan juga di parkiran 2 untuk konsepnya sendiri. Nah, kita kembali lagi ke dalam HMI-nya, ke dalam desainnya. Jadi untuk desain itu seperti ini, bisa dilihat bahwa untuk sekarang saya akan mencoba PB Start di-on-kan. Nah, saat PB Start di-on-kan, maka lampu berwarna hijau itu akan hidup ya. Lampu berwarna hijau itu akan hidup. Bisa dilihat juga sudah hidup. Nah, untuk selanjutnya ada PB Stop. PB Stop itu untuk mematikan sistem, di mana untuk PB Stop ini apabila kita hidupkan maka dia akan mematikan sistem. Dan untuk lampu berwarna kuning akan
menyala. Oke, nah untuk PB stop akan menyala. Nah, lalu apabila kita akan mencoba mengenai emergensi. Nah, lampu emergensi ini akan secara otomatis mematikan keseluruhan sistem apabila terjadi suatu kesalahan gitu. Jadi, apabila ada suatu hal yang genting dan sistem harus segera dimatikan, bisa langsung mematikan tombol emergency. Nah, tombol emergency sendiri saya coba hidupkan terlebih dahulu. Nah, untuk tombol emergency itu seperti ini. Oke. Nah, sudah dihidupkan untuk tombol emergency, maka secara otomatis lampu berwarna hijau akan mati. Otomatis maka sistem akan mati. Lalu akan berganti dengan lampu emergency yang hidup, sehingga akan menstopkan. Untuk hidupnya sendiri dibuat supaya kedip 0101, kedip, dan juga nyala mati gitu. Oke, dimatikan kembali. Oke, untuk yang ini sudah. Nah, untuk selanjutnya kita akan mencoba untuk simulasi apabila ada kendaraan yang masuk ke dalam parkiran ini ya. Yang masuk ke dalam parkiran ini kita akan coba terlebih dahulu. Nah, untuk PB start harus dihidupkan juga, PB start. Oke, karena sudah hidup, maka di sini sudah hidup untuk PB startnya. PB startnya sudah hidup. Nah, di sini kita akan mencoba untuk pada saat ada kendaraan yang masuk ke dalam parkiran 1. Nah, di sini kita akan mencoba parkiran. Oke, kita akan pencet buka. Nah, setelah dibuka, maka untuk lampu berwarna hijau itu akan menyala, yang menandakan bahwa pintu masuk sudah dibuka gitu setelah di set timer 2 detik. Seperti itu. Lalu untuk pintu masuknya sudah, dan apabila si kendaraannya sudah melewati portal atau pintu masuk tersebut, maka secara otomatis apabila kendaraan sudah melewati sensor outgoing, di sini saya akan menghidupkan pada saat sistem akan keluar. Oke, menutup. Nah, di sini saya akan mencoba jadi pada saat sistemnya menutup dan juga membuka. Oke, karena dia sudah hidup, maka untuk mematikannya pada saat gerbang masuk ini, mematikannya sendiri melewati sensor outgoing, maka secara otomatis sensor tersebut akan men-set timer selama 2 detik sebelum gerbang tertutup. Oke, jadi untuk lampunya sendiri itu akan menyala berwarna kuning. Untuk saat melewati sensor outgoing. Nah, terus bagaimana kalau misalnya mobil tersebut akan keluar dari parkiran? Nah, untuk saat keluar dari parkiran, untuk sensor tersebut, untuk saat keluar dari parkiran sensor tersebut saya akan mulai. Saat keluar dari
Nah, saat selanjutnya di sini saya akan saya akan mencoba simulasi dari sistem masuk dan juga sistem keluar dari parkiran 2. Sistem masuk dan sistem keluar dari parkiran 2. Nah, jadi untuk sistem masuk dan sistem keluar parkiran 2 itu seperti ini. Oke. Nah, untuk di HMI-nya sendiri, maka sistem masuk dan sistem keluar parkiran 2 itu untuk lampu akan menyala berwarna hijau. Ya, lampu akan menyala berwarna hijau dan juga saat di sistem masuk ditutup maka lampu sebentar. Nah, untuk ditutupnya sendiri sudah ditekan. Untuk ditutupnya sendiri sudah ditekan. Dari keluaran dari parkiran 1. Jadi saat pintu gerbang keluar parkiran 1, sistem keluar untuk parkiran 2. Maaf. Nah, untuk sistem kedua dari sistem keluar dari parkiran 2 akan diuji coba. Nah, untuk lampunya sendiri akan otomatis hidup ya. Untuk lampunya sendiri akan otomatis hidup. Lampunya berwarna kuning akan otomatis hidup untuk keluaran ini. Lalu apabila dimatikan, saat dimatikan, maka lampunya akan mati. Oke. Ini sudah dimatikan. Oke, seperti itu untuk parkiran 2, untuk keluaran parkiran 2. Nah, sebenarnya untuk program ini sendiri, untuk kapasitas dari setiap parkiran itu adalah 10 parkiran. Jadi nanti kalau misalnya terdapat kendaraan yang masuk ke dalam parkiran tersebut, maka si pintunya, maka secara otomatis programnya itu tidak akan membuka jalan untuk kendaraan yang masuk kecuali apabila sudah ada kendaraan yang keluar dalam parkiran tersebut, antara di parkiran 1 atau parkiran 2. Seperti itu. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.